Dari banyaknya pabrikan otomotif yang membeli lisensi mesin ini, hanya satu pabrikan yang benar-benar berhasil mengembangkan dan memasarkan mesin ini. Bahkan, pabrikan yang pertama kali memasarkan kendaraan bermesin ini pun berakhir bangkrut. Dan hanya Mazda yang benar-benar sukses mengembangkan dan memasarkan mobil bermesin ini. Udah tahu kan mesin apa yang gua maksud? Yap, inilah mesin Wankel alias mesin rotari. Kalau lu bertanya, mesin apa yang 100% beda dengan mesin pada umumnya, kecil ukurannya, besar tenaganya, dan sudah melegenda, mesin rotari lah jawabannya. Lu masih mau tahu banyak tentang mesin satu ini? Pas banget, karena gua akan bahas banyak hal tentang mesin rotari di video ini. So, stay tune. Gua akan mulai dari bagian-bagian mesin ini dulu. Mesin rotari terdiri dari 4 part utama, yaitu rotor, housing, sekat housing, dan poros eksentrik. Nggak ada noken as, timing chain, dan katup di mesin ini. Otomatis, mesin rotari bobotnya jauh lebih ringan dari mesin piston. Beban mesin pun juga jauh lebih sedikit ketimbang mesin piston 4 tak pada umumnya. Cara kerja mesin ini juga unik, di mana rotor memiliki gear yang memastikan agar rotor bisa berputar seperti putaran hula hoop. Dan di setiap sudut rotor diberi plat khusus yang dinamakan apex seal. Fungsi apex seal adalah menjadi sekat antara 3 sisi rotor, karena setiap sisi rotor memiliki prosesnya sendiri-sendiri, di mana sisi pertama melakukan proses hisap, sisi kedua melakukan proses kompresi dan usaha, dan sisi ketiga melakukan proses buang, dan terus-menerus bergantian seiring naik turunnya putaran mesin dan selama mesin menyala. Makanya, banyak yang bilang kalau mesin rotari itu overpower, karena untuk menghasilkan tenaga, mesin ini hanya memerlukan 120 derajat putaran poros eksentrik. Sebagai perbandingan, mesin 2 tak memerlukan 360 derajat putaran crankshaft dan mesin 4 tak butuh 720 derajat putaran crankshaft untuk menghasilkan satu proses tenaga. Wajar saja kalau ada orang yang bilang satu rotor mesin rotari setara dengan 3 loli mil kita. Bahkan, ada juga yang mengatakan kalau misal mesin rotari kubikasinya 1000 cc setara mesin piston berkubikasi 2000 atau 3000 cc. Dengan dimensinya yang kompak, menjadikan mesin ini nggak makan banyak tempat di engine bay. Bahkan, hampir semua ujung depan mesin rotari bisa berada tepat di atas cross member roda depan, menjadikan pembagian bobot mobil bisa terbagi sama rata ke semua roda mobil. Sebagai perbandingan, Honda S2000 yang dimensinya 11-12 sama Mazda RX-7 itu mesinnya cuma 4 silinder doang, biar ujung depan mesin bisa tepat di atas cross member. Mesin rotari juga nggak perlu khawatir kekurangan tenaga. Ingat, satu rotor setara 3 piston. Jadi, cukup dengan 2 rotor sudah setara dengan mesin piston 6 silinder. Hal ini dibuktikan dengan mesin legendaris dari Mazda, apalagi kalau bukan 13B, yang sudah menjadi jantung pacu dari Mazda Cosmo AP, Mazda RX-4 sampai RX-8, Mazda Repu, bahkan Mazda Parkway yang notabene adalah sebuah minibus. Setelah membahas kelebihan mesin rotari dibandingkan dengan mesin piston, gua bakal bahas kelemahan dari mesin ini. Karena, kalau kata anak senja, hambar rasanya kalau hidup cuma bahas manisnya tanpa bahas pahitnya. Kelemahan pertama sudah pasti, boros. Karena dalam satu kali putaran rotor menghasilkan 3 kali proses pembakaran, maka bahan bakar yang diperlukan pun juga banyak. 3 kali proses pembakaran dalam 1 kali putaran rotor juga membuat mesin rotari gampang overheat. Bahkan, penambahan kisi-kisi udara yang banyak maupun jalur air melingkari housing juga tidak mampu menahan suhu panas yang dihasilkan mesin rotari. Kelemahan selanjutnya sebenarnya sepele, tapi menurut gua ini sangat fatal, yaitu di sistem pelumasan.
Satu-satunya cara untuk melumasi apex seal dan dinding housing adalah dengan memasukkan oli bersamaan dengan udara dan bahan bakar dari intake manifold. Mirip-mirip lah sama mesin 2 tak. Bedanya, nggak kayak mesin 2 tak yang oli buat ruang bakar dan oli buat mesinnya dipisah. Seluruh generasi mesin rotari Mazda dari seri L8A sampai 20B menyedot oli mesin buat disemprotkan ke dalam ruang bakar. Padahal, ketika oli sudah masuk ke ruang bakar, oli itu bakal kebakar atau keluar ke knalpot dan nggak bakal balik lagi ke panci oli. Kalau pabrikan lain apakah melakukan hal yang sama, jujur gue nggak tahu. Tapi kalau Mazda yang melakukan hal sepele ini, padahal Mazda bisa dibilang sebagai ujung tombak produsen mesin rotari dari pabrikan lain pun sudah pasti kena imbasnya. Karena hal sepele dengan tidak memisah oli ke ruang bakar ini membuat oli mesin cepat sekali habis dan membuat citra mesin rotari di mata pembeli pun jadi buruk karena mesin yang standar sehat terawat saja olinya cepat sekali habis entah kemana perginya. Otomatis perawatannya juga lebih ribet. Sebenarnya rotari entusias bisa mengatasi hal sepele ini dengan cara yang sepele pula, yakni dengan melakukan premix atau biasa kita kenal dengan istilah bensin campur. Dengan mencampur oli dan BBM, maka user mesin rotari nggak perlu khawatir oli mesin bakal berkurang karena suplai oli buat apex seal dan ruang bakar dipasok bersamaan dengan BBM. Cara ini juga konon membuat housing dan apex seal jauh lebih awet karena ketika housing udah baret, itu housing nggak bisa dipakai lagi alias lem biru. Tetapi, mencampur oli dengan BBM tidak menyelesaikan problem mesin rotari selanjutnya, yaitu emisi gas buang. Di mana emisi gas buang yang dihasilkan mesin rotari sangat kotor, sehingga tidak memenuhi regulasi emisi gas buang yang ada. Walau bisa dibilang punya banyak kelemahan, masih terlalu dini menganggap mesin rotari sudah mati. Karena Mazda rencananya bakal menghadirkan kembali mesin rotari untuk Mazda MX-30 plug-in hybrid 2023. Walau tidak menggerakkan mobil secara langsung, tapi ini bisa menjadi bukti bahwa mesin rotari belum mati. Para insinyur di luar sana juga mengembangkan desain mesin rotari baru yang disebut liquid piston, di mana housing dan rotor saling bertukar bentuk dan diklaim lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan desain yang lama. Tapi masih memiliki masalah di emisi gas buang sih. Hal ini dikarenakan sistem pelumasannya masih sama kayak mesin rotari lama. Sekian dulu pembahasan tentang mesin rotari dari gua. Kalau lu mau nambahin atau ngoreksi, boleh banget. Biar apa yang gua sampaikan lebih valid dan lebih bermanfaat ke teman-teman yang lain. Gua Thomas Senpai dari Jabret Media undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.